Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tony Margada pada edukasi hukum kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada sahabat Aspek TV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai istilah-istilah hukum ya di dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin sebagian banyak ya para praktisi hukum itu mungkin sebagian mungkin belum terbiasa dengan yang namanya istilah-istilah bahasa Inggris ya dalam hukum gitu ya. Maksud saya istilah hukum yang dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa hal ini penting sekali untuk diketahui? Sebab saya pikir ya penting sekali untuk para praktisi hukum, khususnya para lawyer atau pengacara, itu terbiasa mengenai istilah-istilah hukum karena demi untuk menunjang profesinya sebagai pengacara. Karena tidak sedikit sekali kita menemukan istilah-istilah hukum itu ya seringkali muncul dalam istilah-istilah entah itu di dalam putusan atau di dalam kajian-kajian tentang hukum. Nah, pada sesi video kali ini saya akan sedikit menyebutkan atau menyampaikan terkait daftar list dari kosakata atau istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang akan dibagi video ini ke dalam beberapa part. Nah, untuk itu bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, terlebih dahulu saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya untuk bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video yang Aspek TV Channel update setiap harinya. Baiklah sahabat Aspek TV dimanapun Anda berada, istilah hukum ya yang akan saya paparkan, yang akan saya sebutkan ini definisi hukum atau istilah hukum secara umumnya ya. Nanti pada video-video berikutnya saya akan mencoba untuk mengklasifikasikan istilah-istilah hukum dalam hukum perdata maupun pidana. Nah, pada sesi kali ini secara istilah-istilah hukum ya dalam secara umum saja. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum dalam bahasa Inggris itu hukum itu dikenal dengan bahasa Inggrisnya adalah law ya. Law itu artinya hukum dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kedudukan hukum ya, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah legal standing. Legal standing itu artinya kedudukan hukum. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu tindakan perbuatan hukum, maka dia harus mempunyai legal standingnya atau kedudukan hukumnya apa. Itu legal standing artinya adalah kedudukan hukum. Nah, selanjutnya istilah lainnya adalah judicial review. Nah, ini merupakan istilah bahasa Inggris yang mungkin kebanyakan dari kita sering mendengarnya tapi belum menyadari bahwa ternyata itu adalah bahasa Inggris. Nah, judicial review itu artinya adalah uji material atau peninjauan kembali ya. Jadi judicial review artinya peninjauan kembali atau uji material ya. Biasanya judicial review ini ada di Mahkamah Konstitusi ya. Istilah ini sering kita temui. Selanjutnya adalah contempt of court, artinya perbuatan tercela atau penghinaan atau pertentangan hukum. Manakala seseorang melakukan suatu tindakan yang tercela atau perbuatan yang penghinaan atau pertentangan hukum, maka ini dikenal dengan istilah contempt of court. Selanjutnya yaitu adalah justice collaborator. Ini adalah istilah hukum ya yang harus kita ketahui. Apa yang dimaksud dengan justice collaborator? Justice collaborator artinya adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya ketika ada saksi dalam sidang pidana atau sidang perdata, kemudian dia itu melakukan kerjasama atau kooperatif dengan pihak pengadilan ya, atau dalam hal penyidikan atau dalam hal pembuktian suatu perkara, maka ini dikenal dengan istilah justice collaborator. Selanjutnya adalah jurisprudence atau istilah lainnya adalah jurisprudensi ya. Yang selanjutnya adalah grand judge atau supreme judge. Itu artinya adalah hakim agung. Kalau hakimnya saja apa? Hakimnya saja itu bahasa Inggrisnya adalah judge ya. Sering kita tahu judge itu artinya hakim. Sedangkan hakim agung itu bahasa Inggrisnya adalah grand judge ya.
Selanjutnya adalah Constitutional Court atau Court of Constitutional, yang artinya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah bahasa Inggrisnya adalah Constitutional Court atau Court of Constitution. Adalah court itu artinya pengadilan ya. Pengadilan dalam bahasa Inggris artinya court. Kemudian ada yang namanya court martial, artinya pengadilan militer. Kemudian ada juga human right yang artinya hak asasi manusia. Gak cuma human right, kita juga sering menemukan ada istilah copyright. Nah, copyright itu artinya hak cipta ya dalam istilah dalam hukum. Itu semua adalah istilah-istilah hukum yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya ada yang namanya panel of judge yang artinya majelis hakim. Majelis hakim dalam bahasa Inggris itu adalah panel of judge ya. Nah, circular letter artinya adalah surat edaran. Surat edaran yang dikeluarkan entah itu dari pihak pihak eksekutif, misalnya gubernur atau bupati mengeluarkan surat edaran, atau termasuk juga misalkan Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, itu bahasa Inggrisnya adalah circular letter. Nah, sampai di sini pemaparan mengenai list daftar yang bisa saya sampaikan ya. Untuk dapat mengetahui selanjutnya bisa Anda cari pada video berikutnya, mungkin ada di part kedua. Nah, terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbel hukum, kami hukum, jauhi hukuman.